Oke, selamat ini sore bro ya. Selamat sore. Ini kita sudah sedikit lama nggak margin call ya, karena masih banyak kesibukan dan banyak hal-hal personal ya bro ya yang baru dilakukan. Jadi bro kakak kemarin baru lahiran, kita kasih tepuk tangan dulu. Wes. Bayinya ya sehat ya bro ya. Iya. Jadi kalau nanya kenapa nggak margin call, kemarin kita di rumah sakit ya. Kita ngopi, iya kan di rumah sakit. Ngopi. Selamat. Nah, tapi during minggu-minggu lalu bro, market ini bergejolak bro. Ya. Market, ada yang tanya, mata ini bintitan ngintip apa? Nah, ngintip market. Ya. Bener. Gue pagi ya kan, bahkan bukan market bro. Ivan WhatsApp gue pagi-pagi jam 6 pagi. Apa itu? Duit lu hilang berapa? Oh gue liat, iya juga banyak juga hilang ya. Enggak, karena ini mungkin kebanyakan lihat merah bro. Kebanyakan LED merah ya. Jadi mata berdarah. mata gue tuh infeksi kemarin. Oke. Infeksi, bengkak. Udah sembuh bengkaknya. Habis ke dokter, bintitan. Jadi Iya. sama ini gue nih mau nanya sekalian nih, kalau ada yang dokter ya, dokter di sini tolong jelaskan ke gue kenapa kalau IQOS mata gue tuh sakit bro. Kalau orang ada, misalnya ada teman gue nih IQOS nih, Ya. mata gue pasti sakit. Tapi kalau vape sisa rokok itu kagak. Nah itu yang dokter jelasin gue tolong ya. Sekalian Karena gue konsultasi juga nih kalau ada dokter mata Biasanya sini. ini bro, orang Jawa bilang kalau orang bintitan ini karena ngasih sesuatu diambil lagi. Kalau kata mak gue kadang-kadang ngintip katanya. Kalau kata, Ya, kata mak gue ini mungkin kebanyakan ngintip portofolio gini. Nah, Iya. Nah, Iya. Karena ngintip apa, ya kan? Ini karena ngintip apa namanya market, aduh langsung. Ya, gitu. Jadi kita lihat ya, Bitcoin sekarang berada di level yang Ya. bagaimana bro? Secara price action ini, kita boleh bahas dulu bro. Bitcoin sekarang gimana bro? Secara price action? koreksi yang 77.120 nih. koreksi yang cukup dalam. Kita pernah bahas juga bahwa area 100.000 ini patut kita waspadai. Tapi waktu itu harapan kita hanya konsolidasi seperti Maret. Kalau ini kita lihat price actionnya nggak sama seperti Maret sebenarnya. Kenapa? Karena kalau Maret di sini ya kita lihat candlenya kan macam barcode bro. Sebulan hijau, sebulan merah, sebulan hijau, sebulan merah. Ya. Tapi kalau ini kita 3 bulan ini merah. Jadi bedanya di situ. Tapi kalau kita lihat lagi secara teknikal ya dan juga historical data ya. Top Maret sampai possible di bottomnya di pertengahan tahun itu dropnya berapa banyak? Teman-teman bisa lihat 33%. Dan sekarang pun Udah di area trajektori yang mirip. iya, kalau kita lihat dari top ya ke bottom, ini juga udah 33%. Saya nggak bilang bottom is in, tapi most likely ada di area tersebut. Karena mengapa? Kalau kita lihat sekarang ya, monthly chart Bitcoin kita ada di bullish order block-nya ya, dan juga 13 EMA di monthly chart. Yang mana kita juga sempat dapat dulu yang namanya mid year correction. Ya. Waktu di 2021 itu juga tepat ya di monthly di 13 EMA. Dan sekarang pun kita pun juga mendekatin 13 EMA ya. Memang kalau kita tarik ya dengan ekstensi di Fibonacci memang ya ini pun juga mendekati lah ya bottomnya. Apakah bottom banget? Ya kita lihat ya SPX juga dipukul ya sebegitu dalamnya. Dan kita udah setelah COVID ya ini punya korelasi yang mirip dengan micro market yang mana sebelumnya ini korelasinya 0 ya, tapi sekarang kita juga harus lihat dengan pasar makro karena sekarang pun apakah ada chance di bawah ke 70.000? Ya ada ya, karena itu previous all time high. Tapi kalau kita lihat order blocknya ya di monthly chart ini ada di area hijau ya, sampai invalidasinya sebenarnya di bawah 65.000 dan saya masih jadi buyer ya, saya pribadi di area ini ya, bukan suatu analisa yang teman-teman harus ikuti ya, tapi saya masih percaya ya bahwa Sambil nangis ya. ya, Average-nya. sambil nangis, averaging sambil nangis. Saya masih percaya ya, di sini ada area bounce untuk beberapa bulan ke Ya. depan, karena teman-teman mungkin ya bisa mendramatisir bahwa
oh di kripto rugi dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman lihat ya chartnya SPX ya, yang mana orang bilang ini adalah indeks ya terbaik di dunia ya, terbaik di dunia. Iya. Ya. Terus kita tarik top to bottomnya, minusnya 20%. Ya teman-teman investasi di sini 100 juta pun jadi 80 juta, 100 miliar aja juga minus 20 Iya. M, jadi 80 M. Jadi nggak ada yang really that stable. Bitcoin drop 30%, S&P drop 20%. Tapi Bitcoin upside-nya lebih tinggi dari Betul. S&P. Jadi dari perspektif risk and reward, itu jauh lebih oke. Drawdown-nya mirip, tapi dia potensi eksponensialnya jauh lebih tinggi. Karena teman-teman yang bilang, wah marketnya turun ya, dan lain sebagainya. Ya nggak cuman kripto ya. Nah, S&P ini pun kita lihat ya, semua Hang Seng Index ya. Kemudian NKX, NDX ya, semuanya juga turun. Ya. Bitcoin pun juga salah satu yang turun. Jadi kalau kita ngomong yang naik cuma satu, gold. Tapi what's Enggak, gold juga turun. this closely ya. Ini gold juga mungkin Gold mau turun. koreksi ketika semua orang juga udah FOMO mau beli. Jadi nah nobody ini safe ya. Ini baru gua kirim bro, biar teman-teman bisa buka semua. Coba lu lihat di Discord bro, dari Discord Akademi Crypto. Di pojok gua baru kirim nih, baru semenit lalu. Gua Ya. baru kirim. Itu chart antara Bitcoin lawan Magnificent Seven. Jadi buat yang kalian bilang Bitcoin itu turun, kalau kalian bandingin sama FANG Stocks ya, Apple dan lain-lain, bisa dibuka nggak di sini bro? Di apa? Yes. Di sini ya, di laptopnya. Biar teman-teman bisa lihat. Kelihatan? Udah? Ah ya itu dia. Itu adalah indeks antara Magnificent Seven lawan Bitcoin. Jadi Bitcoin itu outperforming mereka jauh sekali ya di saat semuanya drop. Jadi ini bukan masalah kriptonya drop, tapi semua dunia kebakaran. Dan kalau lu lihat bro dari atas bro, gue udah kabarin tentang bear market ini sudah lama ya. Iya. Jadi gue udah bilang berkali-kali ya market akan bearish. Nah menurut gue inilah hal paling berharga yang lu bisa dapetin dari kita. Yaitu Yes. real time pemikiran kita tentang market itu Setuju. sekarang seperti apa. Dan ya gue pribadi sudah tahu gitu loh bakal turun. Tapi apakah gue tiba-tiba jual terus gue beli lagi, itu namanya sok-sokan. Ya. Gue bukan orang yang sok-sokan, gue punya long term view. Ya. Gue nggak ngerasa orang yang bisa time seperti itu akan selalu konsisten. Ya. Yes. Jadi ketika udah turun, apakah gue tahu portofolio gue akan drawdown? Iya, gitu kan. Apakah sebenarnya gue bisa hedging lebih baik dengan short? Iya, tapi nggak gue lakukan karena gue mager. Ya. Jadi jawabannya, karena kita masih ada cash sisa, kita beli lagi di level entry sekarang. Ya, jadi apakah ada yang tanya, ini apakah saatnya untuk masuk? Kita sih masuk lagi. Mungkin turun ke 70.000, mungkin. Gitu. Tapi ya kita merasa ini adalah entry Yes. yang ideal, bro, untuk Bitcoin. Ya. Karena di sini pun udah diingetin ya sama Bro Tim ya di dalam. Ya. Karena ya kita hampir berapa hari? 11-12 hari nggak bisa live karena ada hal tertentu ya. Tapi ini pun ya dari Tanggal berapa itu? 1 bulan yang lalu ya Ya. kita udah bilang ya bahwa pasar takut resesi, pasti ada drawdown di kripto ya sebulan Ya. lalu. Tapi kita Ya. ekspektasi awalnya tarifnya tuh 10% rata ya bro ya. Kita Yes. ekspektasi Trump akan slap cepat 10% rata. Nggak tahu tiba-tiba dia pukul 104% itu ya, kan. dia keluarin itu Iya. tabel gila itu. Ya kan? Dia keluarin tabel itu yang orang nggak tahu hitungannya tuh dari mana. Jadi buat yang nanya Nggak, kenapa? bahkan dari selisih perdagangan loh. Oh iya bro, tuh, Iya. dari selisih perdagangan. Cuman rumusnya itu kayak ngasal aja gitu. Iya. Ya kan? Tiba-tiba 104 kan kemarin. Nah, jadi Trump ini ya melakukan semua tarif ini untuk bikin tadinya 10-year treasury-nya turun, ya kan? Ya. Karena dia mau menyelamatkan Amerika, dia mau menyelamatkan ya orang bilang Main Street dibanding Wall Street ya. Tapi dengan melakukan ini justru kalau kita lihat ya, 10-year yield-nya tuh justru naik lagi. Ya itu gue share juga di pojok gue tuh. Yes. 10-year yield-nya tuh sempat naik lagi. Kalau kalian lihat di pojok gue nih, yang di atas ini, nah gue bilang nih yang USGG 10-year index ini justru naik nih. US Generic Government 10-year bonds. Jadi akibatnya apa? Scott Bessent ini kan dulunya di Soros Fund bro. Jadi dia dulu partnernya George Soros. Dia global macro hedge fund. Nggak tahu ya, gue ngerasa ketika orang hedge fund megang jadi treasury secretary, dia mungkin ada dendam pribadi kayaknya. Dengan Wall Street. Iya. Iya. Ditampar lu, patar gitu kan. Atau temennya dulu lebih kaya semua. Oh iya mungkin kan? ya. Terus kayak udah gue bikin miskin lu. Gue bikin miskin lu. Gue tarif lu. Jadi gagal menurut gue. Ya, yang Scott Bessent lakukan gagal total menurut gue. Karena 10-year treasury-nya, 10-year bond-nya nggak jadi turun, tapi justru malah naik. Udah dia nge-wipe out besar sekali di capital market, 10-year bond-nya naik. Tapi bukannya itu jadi kesempatan kan sebenarnya buat orang yang mungkin belum berpartisipasi di market. Oh, Ya. betul. Kita ngomongnya kan orang Betul. banyak yang mungkin FOMO ya Betul. ketika awal tahun dan kena drawdown. Betul. Atau juga yang
dari tahun lalu masih ragu buat positioning. Ya. Kita juga nggak deny fakta bahwa kripto dan juga Bitcoin itu aset yang sangat volatile. Ya. Bisa drop 50% plus. Dan efek tarif ini sebenarnya ngenain teman best friend-nya Trump, bro. Yang sekarang kayaknya lagi diem. Elon Musk. Ya. Ya. Jadi Elon Musk ini akan terdampak luar biasa Tesla. Yes. Apalagi Tesla yang, kalian jangan salah, Cina tuh salah satu pembeli paling banyak Tesla. Cina dan Eropa. Jadi ketika dia melakukan tarif ini, efeknya adalah sayonara Tesla di Cina. Ya. Iya. Tesla di Cina itu akan digantikan sama BYD. Jadi ini akan rippling efek ke perusahaan-perusahaan, justru perusahaan-perusahaan Amerika menurutku, bro. Dan kita akan lihat bahwa bilioner yang akan terdampak hartanya ini nggak akan senang juga dengan kebijakan yang ada kan. Ya pasti. Kita lihat sekarang orang di Wall Street seperti Bill Ackman udah teriak-teriak, Citadel punya Ken Griffin sudah teriak-teriak. Yes. Jadi apakah orang bilang, ada yang bilang berarti keputusan ini blunder? Menurut gue iya. Tarif apakah bagus? Bagus. Kalau dia 10% dia ratain aja udah gitu kan. Iya, karena kan sebenarnya memang penghasilan ya paling besar ya. Di US kan sebenarnya masih pajak kan. Iya. Dan ya kebijakan tarifnya ya menurut saya pribadi itu terlalu besar. Betul. Dan dengan Cina yang mengancam balik ya, tapi diancam dengan 104%, itu too much. Tapi Cina nggak akan nyerah. Dia akan hantam lagi balik kan. Karena ya seperti orang pukul-pukulan kan. Iya. Kalau nggak ada yang nengahin juga kayaknya nggak bakal berhenti ya. Karena orang ngomong misalkan, oh kripto volatile. Enggak kok ya. 4 bulan ini Tesla itu dropnya 56%. Ya. Kalau kalian ngerasa, wah bang saya rugi di sini. Atau portofolio saya drawdown ratusan Betul. juta. Ya apa kabar yang Elon Musk ratusan triliun hilang kan hartanya. Betul. Jadi memang teman-teman harus memahami bahwa di market finansial, saya bilang apapun. Nggak hanya kripto. Nanti Betul. bilangnya kripto volatile ini juga turunnya lebih jauh dari Bitcoin Tesla. Iya betul. Jadi teman-teman pick your poison ya di market. Tapi yang harus teman-teman pahami ya bahwa nilai uang itu makin lama tuh makin seperti ini ya, turun. Cuman market ya dalam jangka panjang itu akan seperti ini, dan yang teman-teman experience itu adalah sininya nih ya. Dimana ada momen dimana value-nya itu turun based on USD ya. Tapi kalau kita tarik lagi ya garis tengahnya di sini, ya ini ada intersection ya, dimana cash ya mungkin karena saya juga pegang USD banyak. Ini dia lagi racing nih, lagi naik di sini, oke? Betul. Tapi aset kita turun, ya. Tapi ada fakta lagi ya, ketika suatu poin ya di inflection pointnya di sini, cash ini akan turun lagi, dan di sini saya harus buy, ya. Kenapa? Karena kalau di sini saya nggak buy, oke, malah cash saya yang turun. Betul. Ya. Jadi market tuh seperti ini. Jadi teman-teman harus memahami bahwa aset apapun turun kok ya. Tapi kan orang mau manfaatin peluang atau enggak. Intinya kan seperti itu. Ya, tapi sangat personal ya, suka-suka masing-masing ya. Iya. Mau entry boleh, enggak juga kita nggak masalah. Ini ada pertanyaan dari Royan Leovani. Bro Tim, ada rencana bangun hedge fund nggak? Gini, itu kan sebuah term ya, sebuah apa namanya, kata-kata hedge fund tuh apa sih? Orang titipin duit, kita kelola ya kan. Kita itu hanya mengelola duit kita pribadi, makanya struktur firmnya itu bukan hedge fund, tapi disebutnya dengan family office. Kalau kalian lihat keluarga-keluarga mungkin seperti Walton yang punya apa, Walmart ya kan, family Walmart itu punya family office. Bill Gates juga punya family office. Gue itu punya family office ini, Rollout Capital ini. Gue tidak terima duit sama sekali dari luar, ya. Kita kelola duit gue, duit bro kakak, kita kelola sendiri, udah happy sendiri, kelola sendiri. Jadi apakah ada rencana untuk terima outside capital? Tidak. Ini kayaknya tidak akan pernah ya bro ya. Karena kita nggak butuh juga gitu. Sama kayak seperti Jim Simmons kan. Dia juga nggak terima outside capital. Warren Buffett pun sama. Dia nggak terima outside capital. Jadi gue nggak suka kelola dana orang. Kenapa? Karena satu ada redemptionnya. Contoh misalnya ada yang titip 1 triliun. 3 bulan lagi dia butuh duit. Jadi dia tarik, terus gimana kalau posisinya lagi mark to market lagi merah. Gue nggak suka. Dan gue gak suka nahan-nahan orang bro, yang ngerti gak sih? Ya yang kayak please bertahan. Please bertahan di fund gue gitu kan. Nah kenapa Bill Ackman berteriak-berteriak? Karena dia titipan duit orang tuh. Diteleponin kiri nah, kanan. diteleponin tuh, 20% lu naiki lu turun lu. Kena tarif naiki lu. Dia kena telepon terus, gue gak suka hidup yang seperti itu. Jadi kalau tanya, apakah gue akan pernah bikin hedge fund yang dimana ada apa LP besar yang bisa titip? Gak akan pernah. Karena itu kan fantasinya orang-orang Indonesia bro. Kemarin tuh gue ada posting ya kan, dengan tentang Holy Wings Group aja. Ada yang kayak bilang, oh ini ada Mr. X di belakangnya ini. X yang mana? X-Men, Xavier tuh. Kenapa sih suka begitu gitu kan? Iya. Kayak atau nggak ada video kita berdua bro ya kan? Iya. Waktu itu di private jet gitu kan.
Terus ada yang bilang, oh ini mah ada Mr. X di belakangnya. Ada Ini gitu. mah cuman badut gitu. Iya, udahlah kita badutnya lah. Gitu. Apa sih fantasi lu gitu loh? Ada orang gitu kan, ada bohirnya gitu. Iya, ada tangan. Ada tangan di atas. Terus yang badutnya ada gua gitu kan, ada semua yang situ bikin perusahaan. Apa sih gitu loh? Itu kayak fantasi orang Indonesia yang bodoh banget gitu menurut gua ya. Jadi nanti kalau gua bikin hedge fund ntar dibilang lagi tuh ada tangan-tangan kan. Jadi enggak ya. Gua nggak akan pernah bikin suatu investment vehicle yang orang lain bisa titip duit ke gua. Karena gua udah cukup jago untuk kelola duit gua sendiri dan gua sangat happy ya. Mungkin kalau kita bikin hedge fund kita lebih kaya. Mungkin ya. Misalnya kita raising 5 triliun mungkin banyak yang mau titip ya. Sebenarnya udah banyak banget yang minta telepon kanan kiri. Please bro, mereka mau mohon untuk kasih duitnya ke gua. Cuman kita nggak mau ya, kita nggak mau karena kita udah happy dengan kelola duit kita sendiri. Menurut gue hidup orang masing-masing ya bro ya. Ada yang mau bikin apa kayak BlackRock titip duit besar sekali. Ada juga yang bikinnya kayak Berkshire, ada yang bikin kayak Jim Simmons. Jadi menurut gue preferensi ya. Mungkin ada yang suka bikin hedge fund tapi kita kurang. Nah ini gue pengen bahas sedikit bro tentang turunnya rupiah ke level yang kita sudah prediksikan yaitu di 17.000 ya. Jadi gue kemarin udah ngomong dari sekitar 3 bulan lalu bahwa rupiah akan sentuh 17.000. Dan gimana bro kalau kita lihat secara price action ini secara objektif ya teman-teman ya. Gimana bro sekarang? Ya saya pribadi menyayangkan ya karena saya harapnya seperti yang teman-teman bilang kemarin ya. Saya harapnya ada turun dulu ya, dikasih relief dulu supaya apa ya, supaya ekonomi kita agak membaik ya. Tapi kalau kita lihat ya monthly candle-nya masih strong dan ya kita tahu juga ya bank sentral di Indonesia membuat kebijakan untuk intervensi supaya rupiah harapannya ini, adalah balik ke level 16.500 ya. Harapannya rupiah ini menguat ya. Tapi per hari ini ya kita tahu masih naik ya. Bahkan di USDT pun udah di 17.300 karena banyak teman-teman yang akhirnya swapping IDR mereka ke USDT di checks lokal. Sebenarnya itu bukan cuma USDT sih bro, tapi itu rate money changer di sekarang. Kalau kalian ke money changer juga rate-nya agak mirip, bahkan lebih mahal dari USDT sekarang. Karena barangnya udah tambah sedikit. Gini, ada yang rate ya. Kalian ke money changer market, aja udah nggak ada, udah nggak ada yang di market. terima. Sama ada yang ini liquidity barangnya. Ya. Biasanya karena demand-nya terlalu banyak, meskipun rate-nya masih di sini, ditinggiin lagi. Kenapa? Karena yang cari terlalu banyak. Betul. Banyak yang jadi butuh. Dia nggak mau barangnya kayak dikasih murah lagi. Jadi di antara merchant ya kita ngomongnya, yang exchanger money itu pun harganya juga pasti diselisin lagi. Iya, apalagi yang spread-nya tinggi-tinggi, mereka naikin lagi tuh selalu. Itulah mengapa ya di crypto exchange yang di sini udah sampai di 17.300 karena liquidity-nya nggak sebanyak itu, meskipun di sini exchange rate-nya ya masih belum di level itu. Supply and demand sederhana ya teman-teman. Tapi itu kan berarti menunjukkan kalau ada buyer di level itu, berarti secara psychological ada chance juga harganya bakal ditarik ke situ. Orang willing kan bayar harga segitu. In that price ya. Itu kita ngomongnya unfinished business. Gak usah percaya omongan kita. Lu datang aja ke money changer terdekat dari rumah lu tanya coba rate USD berapa di sana. Lu pasti akan kaget. Karena banyak sekali yang ngabisin USD cash di money changer, apalagi di Jakarta ya bro ya. Kita ngomong di Jakarta aja. Itu semua orang kan, teman-teman kita juga banyak bro ya punya money changer, itu banyak sekali yang lagi diambilin USD-nya. Ya, per hari ini pun ya untuk rate jualnya aja udah di 16.900 ya per pagi ini. Saya udah cek ya dan betul. Udah tinggi. Nah ini gue mau bahas sesuatu bro mengenai USD. Jadi kemarin tuh sempat ada yang kirimin gue video TikTok gitu kan, ada satu anak tolol, dia bilang bahwa hitungan BCA gue yang 3,4 kali itu salah gitu kan. Gue pengen lu buka MSCI Indonesia Index, jadi biar teman-teman paham ya. Dalam suatu investasi lu mesti melihat semuanya pakai kacamata USD. Karena semuanya even komoditas di sini kalau sama USD sama USD. Impor apapun juga impor USD. apapun lu Indonesia ya. Kalau USD naik sama IDR itu melemah, pasti dampaknya luar biasa. Kenapa? Karena even ayam makannya apa? Jagung dalam apa? Jagung tuh dalam USD ya. Jadi jagungnya itu naik, pakan ayamnya naik, ayamnya juga pasti naik. Jadi coba buka bro MSCI Indonesia Index itu. Nah, ini kita lihat di sini. Itu yang warna biru ya. Yes. Nah, gua telat live soal oke. Itu warna biru ya. Itu dari 100 ke 122 dalam waktu Maret 2010 sampai Maret 2025. Jadi buat yang ngomong bahwa hitungan BCA gue dan USD salah, lu nggak punya otak dan orang goblok. Karena ini jelas banget MSCI. Coba lu buka konstituensi itu. Itu 29% dari weightingnya adalah BCA di situ. Ini kita ngomong indeks aja ya, kita nggak usah ngomong individual. Ini indeks nih ya. 29% weighting indeksnya di Bank Sentral Asia, 17% di BRI, 12% di Bank Mandiri ya.
Dan kalau kita lihat coba bro, ke bawah sebelah kiri itu dia akan biasa ada pie chart-nya, ada pie chart tentang Ya. asetnya ya. Itu bisa kelihatan kan financial itu ada berapa, sektor weightingnya. Ini MSCI ya. MSCI yang bikin indeks Indonesia dari 100 sampai 122 dalam waktu 15 tahun dalam USD. Jadi kalau PDF-nya itu diklik tuh, lu ke paling atas coba bro. Dia akan kasih tahu bahwa ini dalam denominasi USD. Jadi artinya apa? Lu kalau beli ya sesuai Ya, indeksnya ya, ya. MSCI ini. Nah dalam kurung USD nih ya, Ya. saya garis Ini bawahi. kita ngomong dalam Eugene Fama teorinya efficient market hypothesis ya, lu beli indeks ya. Lu nggak coba untuk outperform marketnya, lu beli indeks yang udah disusun sedemikian rupa ya 29% weightingnya di BCA. Itu dari 100 ke 122 dalam waktu 15 tahun. Lari di tempat bos. Jadi buat lu yang masih ngebela bahwa Ya, sebenarnya ya a contrarian take ya. Sebenarnya kita juga relatif setuju kan sebenarnya dengan yang disampaikan Pak Presiden kan. ya betul. Karena emang di capital market di sini ya, sorry itu duitnya lari di tempat hanya pindah sektor aja. Betul. Ya. Karena pindah sektor gini, karena GDP kita dibanding kita punya capital market itu kecil sekali. Kalian harus tahu ya, kenapa weighting di BCA itu bisa sampai 29% di MSCI. Jadi yang terdampak ya karena pasar saham turun itu sebenarnya sedikit. Tapi Betul. kalau USD yang naik ya Nah, yang itu tadi kena itu semuanya. Baru directly ya correlated. Nah, ini belajar nih kan, ini belajar ekonomi ya. 12.000 triliun yang ada di market cap IHSG, 1.000 triliun itu adalah BCA, Bos. 29% makan di indeks MSCI itu masuk ke situ. Jadi orang investor luar, misalnya mereka ngelihat nih, oh MSCI World bahwa Indonesia ada 0,01 dari indeksnya, itu baru dia spread di Iya. situ. Indonesia tuh lari di tempat selama 15 tahun terakhir. Jadi buat lo yang bilang, oh bukan dalam USD nggak begitu. Ada alasannya kenapa lu miskin aja. Karena opini lu tuh bodoh dan lu orang bodoh. Lu nggak ngerti market, ya. Ilmu lu masih cetek, ya kan. Modal kuliah di luar negeri merasa jago, tapi lu goblok sebenarnya nggak punya otak. Ya, jadi buat yang bikin TikTok seperti kayak gitu, lu belajar dulu, jadi orang kaya dulu, baru sharing tentang market. Jadi saran gue itu. Jadi Indonesia itu kebanyakan lu lari di tempat ya, lu beli saham lokal itu lu lari di tempat. Kecuali kalian jago muterin sektornya. Kecuali Ya. lu jago rotasi sektor. Contoh seperti ini, kita dikasih ntar BRI 3.000 nih, kita hantam aja. Tapi balik 4.500 itu out. Indonesia tuh tidak bisa investasi. Karena gini, bank di Indonesia itu cyclical bro. Ketika konsumernya itu turun, consumer goods turun karena IDR tadi bermasalah yang gue sebutin, bank itu otomatis akan turun. Ya. Jadi kalau lu bisa lihat BRI, dia kan fokusnya di microfinancing. Lu harus lihat bank itu seperti piramid ya. Jadi yang paling bawah tuh ada microfinancing, ada consumer loan, yang paling atas baru korporat. Korporat ini kalau bisa NPL-nya dekat ke 0. Karena kalau korporat itu gagal bayar, itu akan besar sekali dampaknya. Loan at risk-nya besar sekali. Jadi ketika lu bagi piramida seperti ini, lu harus bikin berbagai macam layering-nya, microfinancing-nya. Bahkan nanti BRI pasti bikin lagi ultra mikro nih di bawah nih. Ultra mikro, consumer baru yang paling atas. Nah ini semua harus dijaga bro. Ya itu pun kalau jalan kan yang di bawah. Itu pun kalau yang jalan yang di bawah, benar bro kakak. Ya. Jadi kalau lu belum ngerti kayak beginian ya, lu influencer finance goblok, belajar dulu gitu. Duit lu belum 1 T gak usah ngomong tentang finance. Lu diem aja mulut lu, gak usah buka kamera nyocot gitu, lu goblok. Lu belum kelola fund 50T, belum punya duit pribadi 1 T, jangan ngomong tentang market ya. Jadi itu adalah fakta yang terjadi ya. Jadi buat ngomong oh begini investasi, ya, terserah lu lah ya. Tapi nyatanya lu beli MSCI Indonesia Index 15 tahun lu jalan di tempat. Solusinya apa? Ya lu belinya yang dunia punya gitu. Lu waiting secara global. Ya atau emang langsung ini ya berpaling ke sektor real kan sebenarnya. Nah, atau beli sektorial. Jadi buat yang bilang apakah saham itu akan berdampak ke masyarakat Indonesia, jawabannya tidak. Gua akan kasih tau di sini. Karena orang luar bro, itu mereka punya namanya Roth IRA, punya 401k. Ketika Ya, mereka semua kerja, duit pensiunnya dimasukkan ke sana. semua, iya ya. makanya gini, kenapa indeks S&P 500 turun teriak? Karena Semua semua di situ. Kalau di sini pensiunannya, lu tanya coba ini. orang di desa ya. Ya, Pierre, lu beli saham nggak? Enggak, orang di desa, sumpah bro ya, di desa itu beneran duit pensiun mereka tuh dalam bentuk sapi dan kambing. Iya, betul. Itu yang terjadi. Jadi enggak yang memang terdampak secara langsung kalau turun, mungkin yang kelas menengah iya. Iya, betul. Yang nabung saham di sektor tertentu selama bertahun-tahun ini ya mungkin Betul. teriak. Tapi orang yang di daerah Iya. itu sawah tabungan mereka. Benar. Jadi mereka teman-teman tuh harus kayak punya kacamata di luar Jakarta karena biasanya yang pakai sosmed itu cuma orang Jakarta juga. Jakarta sentris sih gue Jakarta sebutnya di sini. sentris. Iya. Jadi ya mungkin ini ya untuk Indonesia ya sebenarnya nggak ada ini juga ya dalam artian harus masuk ke sektor market keuangan di Indonesia. Kalau memang kita Betul. bisa kuat secara sektor real,
ya nggak masalah kan, nggak harus niru Wall Street juga. Betul. Karena cuma Amerika yang bisa begitu karena literasi keuangannya udah beda levelnya. Karena capital marketnya juga beda. Kalian teman-teman harus paham, Indonesia is very commodity based. Indonesia itu bukan capital market yang berbasis teknologi seperti Cina atau US, bro. Iya, Tidak jauh, ada ya. saham tech-nya di sini. Sorry nih. Iya, kemarin yang ikan-ikan. Ikan-ikan itu, kita cyclical, bos. Kita nggak ada inovasi, isinya penipu sama bandit negara ini. Telan aja gitu loh. Kita kasih misalnya BCA nih, dikasih ke gue misalnya besok 6.000, ya gue entry pasti. Iya, karena pasti ada smart money yang bounce kan. Tapi kalau dikasih 8.000 tuh 10.000 lagi, gue Jual. sumpah nih, pasti gue jual, nggak Iya. mungkin gue hold lagi. Karena Barry lu hold, dia balik lagi, dia pulang lagi. Indonesia Ya, duitnya, pulang rumah ini kan, ya kan? ya, dia Pulang jalan di rumah. Nah, tempat, ini kan dia pulang ke rumah, ya. menemukan jalan pulang. Dia menemukan jalan pulang nanti. Ya, Jangan di hold. retracing profit. Saham Indonesia nggak bisa diinvestasikan. Lu lari di tempat, gitu ya. Jadi saham Indonesia itu gua kasih tahu itu cara mainnya adalah lu harus trading. Lu harus trading di saham Indonesia. Lu Ya tidak sebenarnya bisa sama berinvestasi. dengan market altcoin sekarang kan. Ya. Kita sebut market yang sangat fragmentasi karena 2018 ICO boom dikit. Semua beli altcoin untung. 2021 banyak, liquidity injection tinggi, boom. Sekarang terlalu banyak altcoin, liquidity seret. Ya, Ya mending cuman buat beli Bitcoin dalam jangka panjang Betul. di spot. Ya, jadi cara mainnya beda. Itulah mengapa kita bilang sekarang altcoin gimana Bang? Ya buat trading. Betul. Ya, kita pun nggak membatasi ya trade dua arah di altcoin. coba Tapi kalau teman-teman lu ada shorting juga kan dalam kan? iya, jadi Coba di-share bro itu. ya kita pun juga tadi Bro Tim sempat nge-share ya tentang potensi market Bitcoin ya drop Ya. dari segi makro. Ya ini pun kita dari Maret pun juga bilang ya. Ini weekly market update Bitcoin waktu itu juga masih belum bullish ya. Kita bilang 82.000 tuh waktu ini. Ya ini potensi drop dan kejadian ya. Kita di around 75.000 ya hari ini. Dan kita juga kasih ya direction dua arah ya di dalam pun ya. Kita pun juga selalu kasih ya trade idea kayak Nah ini kan SPX juga ada SPX, short kan? ya koinnya murah ya drop 30% ya dari entry-nya ya. Dimana ya kita kasih ide short ya SPX. Yes. Kemudian Fartcoin ya ini juga turun juga ya. NIL turun 25%. Oke. Kemudian TUT turun 56%. Jadi idea short kita di dalam itu banyak. Meskipun kita juga long juga anomaly coin ya kayak ini ALCH ya. Naik juga 55% ya full TP. Ya adakah yang invalid ya? Ada ya. Tapi dari 25 trade yang kita kasih ya 5 sampai 6 ya, atau 7 ya invalid dan ya sisanya masih aman ya. Yeah. Jadi kita ngomong memang setiap hari ya kita kasih ya teman-teman trade idea ya. Ini kalau ini turun ya misalkan ya oke nih short ya Fartcoin ya drop 12%, 15% TP ya. Sama ya seperti kita kasih outlook ya dua arah ya untuk altcoin karena kita selalu percaya bahwa altcoin ini memang udah terfragmentasi marketnya. Gak bisa kalian hold sesuatu dalam jangka panjang terus juga berharap dia bakal naik terus. Harus dimainin berdasarkan price action yang memang dikasih di depan mata kalian. Dan kalau emang sulit ya nabung aja ke Bitcoin kan. Ya. Atau S&P. Tapi kalau bilang S&P nggak volatile juga turun 20%. Ya, S&P year juga to turun date, kok. Benar. itu bayangin kayak teman-teman punya duit 100 juta nih jadi 80. Iya. 100 miliar juga Hasil jadi 80 tabungan ya, M, hasil gitu kan. tabungan, nabung 100 M jadi 80. Ya tapi kalau yang saya bilang ini tadi akan selalu ada interseksi ya, di mana ada yang oke hold cash dan ada Ya. yang oke hold aset. Contohnya Warren Buffett kan juga cash out di tahun lalu. Nah ini ada pertanyaan bro, tentang Warren Buffett bro. Apa itu? Cek lu kenapa nggak ikutin Warren Buffett timing market padahal sudah tahu market yang bearish. Gue kasih itu jawabannya. Itulah jawabannya kenapa duit dia itu ribuan triliun. Yes. Duit gue baru 1 digit gitu. T-nya. Beda skill. Dia lebih jago. Ya. Jawabannya kenapa gue nggak ikutin Warren Buffett timing market pas sudah tahu market yang bearish. Gue nggak tahu akan bearish seperti ini. Dan mungkin dia udah tahu. meskipun kita tahu Iya. eksekusi itu hal yang berbeda. Benar. Ya. Jadi teman-teman kalau punya duit kita ngomong kayak ratusan M, Ya. ya mau ngeeksekusi trade-nya untuk mulai trimming barang, Ya, itu pasti betul. teman-teman juga terjebak ke bias-bias tertentu. Ya, Ya. makanya Warren Buffett ya ratusan triliun di trimming ya biasa aja. Betul. Ya itu ada alasannya Dia kenapa ada dia jual ngelakuin itu berpuluh-puluh tahun dan Paling jago. paling jago gitu Ya, kan. jawabannya adalah kenapa kita nggak gitu? Dia lebih jago dari kita. Iya. Tapi Tapi dia siaran nggak di sini ngasih lu dia advice siaran nggak? kan? Iya, enggak. Kita dibanding Warren Buffett yang jauh lebih cukup kan gini, uangnya yang jauh lebih banyak. Itu berarti jauh lebih jago. That's it.
Itu hukum mati itu. Ya. Uangnya lebih banyak di market, dia lebih jago dari saya di market. Warren Buffett tuh mungkin ratusan ribu kali lebih Yes. jago karena uangnya ratusan ribu kali lebih banyak. Udah that's it. Dan ya sebenarnya kita juga Selalu belajar kan? akui ya, Iya. dalam artian ini pun pelajaran untuk kita semua ya. Betul. Kita mungkin ya saya bilang terlalu bullish dengan Trump dan Iya. gak berani nge-fading bahwa Trump ini sebenarnya hanya politisi. Ya. Dia hanya memanfaatkan Bitcoin dan kripto untuk engagement farming yang kita bilang ya 19 juta Political orang. power lah. 19 juta orang tuh waktu itu pasti vote Trump. Ya. Dan setelah dia jadi, ya dia cuma omong-omong kan sebenarnya Betul. dengan sebagian ya kebijakan Bitcoinnya. In the end of the day, Bitcoin itu akan dibalikan lagi ke community lagi. Benar. Karena seperti yang Bro Tim bilang di awal bahwa Trump juga nggak butuh api unggunya tetap nyala. Dia udah tinggal di mansion mewah, yang butuh kita kan. Jadi Mar-a-Lago nyantai. Iya, malah harusnya ya tetap community based dan terdesentral ya. Jadi kita mungkin akan dapat flash ya dengan ngeluarin ya banyak sekali ya bandwagoning Ya. yang mana harusnya ya ini dikembalikan ke komunitas dan harga bisa raise. Kalau kita lihat ya semua indikator itu juga udah flashing ya. Udah mulai menunjukkan ya extreme fear yang berlebihan. Saya bilangnya extreme fear yang berlebihan karena per hari ini extreme fear-nya tuh ada di 18 bro. Ya. Fear and greed index dan not a bad ya area buat consider punya exposure jangka panjang. Jadi jawabannya gini, Warren Buffett lebih jago memang karena dia kan udah berapa puluh tahun, dia udah 90-an tahun kan hidup kan. Iya. Ya kita gue banyak banget belajar dari beliau, cara berinvestasi dan segala macam. Tapi gini, kita itu nyalain kamera, karena gue berharap waktu Warren Buffett seumur gue, dia tuh dokumentasikan pikirannya. Jadi kalian tuh mikir gue tuh bikin begini untuk kalian. Tapi jawabannya enggak. Iya. Ini tuh untuk diri gue sendiri. Gue ya bahkan bro, kayak dalam waktu 4 tahun lalu kan masih ada waktu gue bikin konten TikTok. Jadi TikTok gue tuh kena ban bro. TikTok gue tuh kena permanen ban terus kehapus semua. Itu gue sedih sebenarnya. Karena gue tuh pengen banget liatin video lama gue untuk tahu cara gue pikir gimana. Jadi yang kita bikin di sini itu kayak Warren Buffett sama Charlie Munger. Kalau mereka dokumentasikan pikiran mereka minggu by minggu gitu. Siapa tahu kita jadi Warren Buffett di masa depan. Possible bro, dari umur gue, harta gue dan compounding yang gue punya, gue compound di 14-15% per tahun aja, mungkin gue mendekati Warren Buffett gitu. Dalam waktu mungkin 50 ke 60 tahun di depan. Ya gini ya, kita let's say porto kita drop ya, year to date ya 20-30%. Iya. Setelah beberapa tahun di market. Ya pertanyaannya apakah Iya. Warren Buffett di 5 tahun pertamanya nggak ada drop down di portofolionya? Ya. Iya. Jawabannya ada ya. Kalau kita lihat chartnya ya, Buffett juga sempat ya di awal-awalnya Betul. itu drop sampai kayak 50% lebih. 3 kali. Ya, 3 beberapa kali. Bener. Tapi in the end of the day ya karena yang namanya compounding, capitalnya dia tambah gede dan diinvestasikan di aset yang tepat. Kita ngomong sebenarnya Warren Buffett ya. Charlie Munger pun juga mengakui kalau beliau ini Ya. lahir di easy time ya. Kita ini lahir relatif di waktu yang lebih berat ya. Kita lahir di waktu yang lebih berat. Karena ya dengan sekarang ya adanya indeks ya seperti S&P 500 ya, adanya bot trading, adanya algo, Ya. itu membuat ini lebih sulit ya. Ada Betul. ETF, ada pengelola dana ya dengan math geniuses. Sementara Buffett sama Munger dulu mulai di tahun 40-an tuh nggak ada apa-apa bro. Padang pasir. Bahkan gini, kalian nyari price to earning waktu itu, lu harus hitung dari laporan keuangan ya. Sekarang lu tinggal Google PI-nya berapa, langsung Pakai keluar. ChatGPT Iya, kan? pakai ChatGPT. Sekarang tuh nggak ini ya. Karena lebih banyak tools, bukan berarti gamenya jadi lebih gampang. Karena semua Lebih sulit. orang pegang pistol, ya mati semua kan jadinya. Jadi gini, index fund tuh baru ada tuh sekitar 20 tahun lalu bro. Produknya untuk bisa dibeli. Jadi Charlie Munger yang pernah bilang, kalau dia sekarang dititip bro, $1 triliun sama nih kayak Berkshire nih. Nggak bisa grow. Nggak bisa lawan indeks. Ya. Dia pribadi keluar dari mulut dia bahwa dia tidak bisa akan menang lawan indeksnya. Dan dia bilang value investor yang zaman sekarang itu harus terima bahwa mereka bisa mendapatkan alpha lebih sedikit. Setuju. Karena nyari alpha tuh Dan tools edge-nya, Sulit. ya, hedge fund-nya. Karena dulu kan banyak insider information kan. ya Sekarang insider pun ya ada yang mana informasinya juga dikelola publik semuanya. Betul. Ya. Nancy Pelosi mau ngapainnya udah ada ETF dan lu juga tracker bisa kan. lihat nyontek optionsnya dia main apa kan? Bener. Jadi kayak kita ngomong ya insider trading ya di masa sekarang tuh juga jauh lebih sulit ya. Karena kalau kita ngomong pun juga di kripto apalagi ya. Lu mau insider apa ya, lihat on-chain activity-nya udah kelihatan kan orang mau ngapain. Iya. Jadi Warren Buffett pun kalau kita lihat ya net worth-nya pun juga naik turun dan itu juga part of the process ya, part of the game. Dan
sedikit yang berani mendokumentasikan ya, apalagi transparan ya, seperti yang kita lakukan. Betul. Dan take the losses ya, admit the failure. Dan kita pun portfolio drop gue ya, Bitcoin gue aja 16% tuh kalau dari top ya bro ya. Tapi overall Ya. tuh 20-an%. Drawdown gue tuh Yes. sekitar floating loss ya ratusan M gitu. Floating loss tuh ratusan miliar dan tapi nggak kita realize ya. Jadi gue nggak mark Ya. to market karena belum gue realize. Jadi dan kita masih berharap bahwa Bitcoin masih bisa naik. Dan terakhir kan posisi besar gue terakhir 5% gue ada di BNB kan. Seperti gue bilang ke kalian. Yap. BNB juga masih resilient. Coba kita lihat secara price action bro BNB. Yes. Ya BNB ini sama aja kita beli sahamnya Binance kan. Ya. Ya, karena kalau kita lihat ya monthly chart, ya weekly chart, ya cenderung nggak kemana-mana ya. Kalau kita ngomong ranging dari area 500 ya sampai 800, ini adalah area ya akumulasi ya kita ngomongnya. Karena ya kita masih melihat ya ada potensi ke 1000 ya BNB dalam jangka panjang. Karena ini pun juga price action yang cukup kuat ya kita ngomong ya. Dia kayaknya punya ya spell tertentu ya untuk menahan dia nggak turun ke bawah 400 ya. Jadi kalau market di sini bottom ya, BNB ini pun juga potensi ya untuk kembali ya melakukan penguatan harga ya dan ke range high-nya 800 ke 1000. Karena kalau kita bandingin BNB dengan Solana, jauh. Solana turunnya udah kayak dipukulin ya. Apalagi layer one yang lain. BNB ini jauh lebih kuat dari Ethereum, jauh lebih kuat dari Solana. Ya. Karena dia native token ya di checks besar, yang mana utilitasnya yaitu untuk trading fee discount dan lain sebagainya. Dan checksnya paling gede, nomor 1 dipakai semua orang. Ya gimana orang nggak pakai dia ya. Itulah mengapa pentingnya bet ke utilitas. Fundamental itu nomor 1 ya di dalam keadaan yang seperti ini. Betul. Ya. Karena Terlalu biasanya banyak bounce back-nya paling cepat kalau yang fundamental baik. Nah ini ada pertanyaan yang sedikit keluar dari kripto. Bang, Andrew Susanto di podcast Leon bilang cari mentor yang wise walau nggak kaya. Kaya tapi nggak wise nggak boleh. Gua kayaknya dia nggak ngomong seperti itu, bukan nggak boleh. Tapi bisa kasih POV bro tim. Kalian harus tahu setiap orang tuh punya tujuan hidup yang berbeda. Andrew tuh gua kenal secara personal. Andrew itu punya tujuan hidup untuk stabilitas. Ya. Andrew itu kebetulan orang yang sangat pintar dan sangat konsisten dan sangat fokus, makanya dia jadi sangat kaya. Tapi jadi kaya itu nggak pernah jadi tujuan pertamanya dia. Jadi kalau dia pribadi itu mencari mentor yang wise, karena dia tidak mencari kekayaan dari awal. Dia mencari stabilitas di hidupnya. Beda sama gue. Gue tuh orang yang dari kecil ya gue udah mencari kekayaan karena gue tahu gue mau melakukan sesuatu dengan kekayaan ini. Jadi kalau gue mau cari mentor, gue cari yang menurut gue kaya. Karena kalau misalnya wise ya gue baca kitab suci juga bisa jadi wise. Gitu. Itu lebih wise tuh. Lo dapat semua tuh di situ, ya. Setuju gak lo? Kalau mau ya, wise. atau mungkin ini Itu apa, paling wise. baca inilah ya filosofi teras gitu ya. Ya atau ya baca Plato. Iya. Ya kan? Aristotle lo baca, Nietzsche lo baca. Apakah gue baca semuanya? Gue baca semuanya. The things you see when you slowing down. Itu juga boleh tuh. Lo mau jadi wise, bahannya banyak. Iya, sama ngopi di fore gitu kan. Ya. Tapi kalau lo mau jadi kaya, bahannya sedikit karena world billionaire itu nggak sebanyak itu. Dan apalagi yang ada akses ke kamera. Orang tanyakan, kenapa gue nggak belajar dari Larry Ellison? Karena bahannya nggak ada. Gue pengen banget bisa baca dari founder Oracle gitu. Tapi dia nggak pernah mau di interview. Contoh misalnya ada orang kaya nomor 1 di Indo gitu kan. Misalnya Jarum Group gitu. Mau di interview. Gue pengen banget nonton interviewnya. Cuman nggak ada. Yang paling banyak available tuh Warren Buffett. Ya kan? Kalau Elon Musk kan dia tentang politik, dia nggak pernah bahas Ya, tapi ilmu. Buffett kan paling juga setahun sekali. Yes. Meeting doang. Cuma Partnernya udah setahun mati. sekali. Terus sekarang udah. Iya, biasa ada 2 kali karena dikit. Charlie Munger kan ada yang daily journalnya, tapi Ya. kan itu udah meninggal. Udah mati. Jadi udah nggak ada bahannya lagi dan gue udah habisin semua yang pas di hidup tuh udah habis, gue udah habis gitu. Ya kadang ulang lagi sih ulangnya. Tapi kayak nggak banyak orang kaya yang mau sharing ilmu, itu yang kalian harus paham tuh. Nggak banyak orang kaya yang mau sharing ilmu. Coba deh lu cari di Indonesia triliuner yang masih buka kamera mau ngajarin orang kayak lu. Karena orang kaya itu punya tendensi untuk keluar dari limelight, keluar dari media. Ya, atau orang kaya juga emang sibuk. Sibuk dan sebenarnya Iya. mereka nggak suka media bro. Ya sebenarnya sama kayak gue lah. Dulu gue juga nggak suka media, dia juga nggak suka media. Ya. Tapi kan kita begini karena kita ketemu purpose yang lain di luar dari duit. Ya. Kita keluar purpose ya kita pengen sharing, kita pengen dokumentasikan pemikiran gue. Karena dulu gue mikir gila keren banget kalau Steve Jobs itu ada yang dokumentasi dari awal dia sampai bikin Apple gitu loh. Ya entah itu jadi Steve Jobs atau enggak kan. Betul, entah itu Iya.
entah itu kita nggak jadi Warren Buffett, kita nggak jadi Steve Jobs, tapi menurut gue seru aja. Jadi otaknya didokumentasi, karena mungkin kalau misalnya dulu ya, yang gue bilang TikTok gue tuh masih ada, gue tuh pengen banget, gue tuh dulu analisa saham tuh kayak gimana sih gitu. Gue pengen inget gitu loh, karena di ban aja tuh sama TikTok. Enggak ya, gampang lah ya momen sama pasangan sama keluarga aja diabadikan. Iya betul. Kenapa nggak momen kita ketika kita perjalanan karir? Coba kalian bayangin ya, kita kan bilang ini Trump blunder kan, tapi bisa jadi misalnya 6 bulan lagi ternyata yang Trump Itu sama benar. Besan ini bener. Iya. Kita bakal mikir, oh kita tuh dulu 6 bulan lalu mikir begini, Gitu. salah gitu. Itu something yang very interesting untuk kita lihat, karena kita lihat margin call kita yang dulu ya bro ya, misalnya tahun lalu, outlook kita, betapa kita bullishnya sampai Trump, ya kan, Iya. sampai dia mengeluarkan tarif yang menurut kita nggak masuk akal. Itu progresi memikirnya itu unik gitu. Yes. Dan gue suka banget dengan mendokumentasikan seperti itu, bagian dari belajar untuk gue juga. Ya sama kan, seperti misalkan di awal tahun ya tentang tesis AI misalkan. Iya. Apakah saya waktu itu bullish ke AI? Ya bullish jawabannya. Betul. Apakah tidak terbukti benar dan kita bisa lihat market sekarang ada tarif? Jawabannya saya juga nggak tahu. Kalau tiba-tiba ada tarif dan semua turun. Ya. Kalau kita ngomongin AI super cycle in general, sekarang pun funding AI itu malah tambah gila-gilaan. Ya. Jadi kita lihat ya, AI 16Z, raise 20 billion AI fund. Ya. Aurascape. Iya. Ya. Kemudian US boost AI funding. AI super cycle ini masih terjadi ya dari segi funding, sayangnya nggak untuk kripto. Kenapa ya? Karena kebanyakan project di kripto itu cuman boom and bust, Betul. ya, pump and dump yang nggak ada fundamentalnya. Tapi kalau kita lihat ya, day to day funding AI yaitu terus berjalan. Kalau kita lihat pun juga ya ngomong ya perusahaan-perusahaan AI base Nvidia ya semua memang lagi merah sekarang. Ya. Karena market kan turun juga. Tapi apakah berarti ya bahwa tesis yang kita sampaikan yaitu tidak terjadi, ya kita lihat juga ya fundingnya itu tetap jalan. Jadi memang ada dua sisi dari cerita dan ya kita tinggal pilih yang mana sebenarnya ceritanya. Betul. Nah ini ada yang pertanyaan lagi, ini banyak banget nih yang nanyain podcastnya Andrew bro. Ada yang nanya katanya kalau lebih dari 20% dia bakal titip semua duitnya. Kayaknya dia ngomongnya lebih dari 10% ya. Tapi yang gue kasih tahu ya, yang Andrew ngomong tuh very make sense. Untuk orang yang berinvestasi di industri yang tradisional. Maksudnya apa? Kalian cari reksadana Indonesia deh. Nggak banyak loh yang konsisten 10% tahun ke tahun. Karena memang tidak mudah bro, dengan uang yang besar. Setuju. Gue nggak ngomong dengan uang 10-20 M ya. Lu ngomong uang 1 triliun untuk dapetin 10% tahun ke tahun, itu sulit. Ya kita lihat Tidak indeksnya aja kan juga lari di tempat kan sebenarnya. MSCI Indonesia lari di tempat. Yang dia ngomong tuh faktual dan benar. Gitu. Apakah gampang untuk dapat 20% tahun ke tahun? Tidak. Itu world class, itu kelas dunia bro. Untuk 20%. Konsisten ya. Ya bisa kalau Gua duit nggak kalian ngomong- 10 juta Ya. ya. 10 triliun. Kalau trader forex modal 100 juta bisa. Ya. Tapi kalau mainnya 1 triliun di liga yang besar, beda gamenya gitu. Liquidity-nya beda, Yes. barangnya bisa dibeli beda. Ketika lu udah pegang fund 5 triliun nih di saham Indo, Nggak ada yang bisa investable dibeli. universe-nya sisa Iya. 10, sisa 5 sorry. Ya. Atau semua mungkin 70% beli BCA. BCA. Ya. Karena lu lihat reksadana nih ketika udah besar nih, ya. Gua nggak ngomong aset manajemen ya. Misal kita ngomong lah, mau Batavia, mau Sukor, mau Shalendra. Kalau misalnya AUM-nya udah besar, itu pasti ntar ada format yang nge-indexing. Lu nggak bisa pure pasti nyari di-trace kan? alpha yang Iya. beda dari indeks karena gak ada barangnya. Di negara ini tidak ada barang karena dari 12.000 triliun yang ada di IHSG, 1.000 triliun itu punya BCA. Dari fakta itu aja tuh kalian udah nggak bisa deny gitu loh. Bahwa ujung-ujungnya semuanya akannya agak mirip sama indeks bro. Reksadana kan ntar ujung-ujungnya mirip sama indeks semua. Makanya reksadana yang AUM-nya paling besar sekarang reksadana saham, kalian tahu nggak apa? Ini gue udah prediksi dari 4 tahun lalu. Serika Hati yang indexing 30 saham, 25 saham yang Serika Hati. Jadi indeksnya udah pasif bro. Indonesia udah pasif investing sekarang. Tapi kan kalau lu pasif investing di Indo ya kayak MSCI tadi. Ya. Itu Serika Hati nggak akan jauh karena konstituennya sama. BCA juga, BRI juga, Mandiri juga, BNI juga, Telkom juga sama lagi. Gitu. Jadi sulit bener. Kalau tradisional kita ngomong kalau tradisional. Tapi kalau kita lihat di market kripto, apakah ada yang lebih dari 10% 20%? Ya simple, Bitcoin kan lebih. Ya. ARR-nya udah lebih gitu. Tapi kalau pebisnis itu punya pemikiran beda karena pebisnis itu bisa muter duitnya 50% tahun ke tahun. Ya. 100% bahkan 120%. Sedangkan kalau investor nyari 20% itu udah kelas dunia. Ya. 20% dengan capital besar. Kita ngomong capital besar ya. 20% tahun ke tahun itu udah world class.
Iya. 10% tuh udah jago. Pakai duit orang apalagi ya. Apalagi pakai duit orang Iya. yang kayak bisa lebih like itu kita hormat yang bisa bikin hedge fund. Karena mungkin kita nggak bisa. Mungkin gua nggak punya kapasitas ya ketika gua dititip sama duit itu 10 triliun nih. Iya. Gua nggak punya kapasitasnya untuk kelola. Makanya gua cuma suka main di kolam kecil gua sendiri gitu. Iya. Jadi jawabannya memang gua belum punya kapasitas seperti Warren Buffett 1 triliun dolar dia loh. Iya. Warren Buffett itu bukan kelola hartanya 160 bilion, itu kepemilikan saham dia di Berkshire. Uang yang Yes. dikelola tuh 1 1 T. triliun. 1 TUSD kan. Bayangin loh 1 TUSD gue mulai taruh di mana pun nggak paham bro. Iya, ya makanya kita lihat pun juga Buffett dan Munger ya. Ya dengan perusahaan cangkangnya kan juga banyak berinvestasi di Cina kan. Ya lewat Lilu Karena emang- Fund, Himalayan Fund. Ya udah nggak ada alfanya di US, dia mau beli apa Nvidia kan? Ya, udah habis. Yang udah kayak overvalue Ya, dan ya jawabannya pun juga at some point ya bisnis hedge fund ya. udah bisa mungkin ya nggak generating return lagi. Karena Ya, mereka betul. udah kayak saling spionan bro begini, kayak itu kayak apa ya, main point blank tapi antar player lihat posisinya di mana. Ya betul. Sulit. Jadi sulit banget. Kelola uang dengan size yang besar tuh Kenapa? nggak Karena gampang. liquidity-nya itu selalu akan bertambah dan human capital yang mengelola atau yang running the equity itu menurut saya terbatas. Sebenarnya. Betul. Kalau kita misalkan gini, inilah ya. Mau kita mentokin di apa sih sektornya? Misalkan teknologi. Ada equity besar, ya ratusan billion. Oke, invest di AI. At some point AI naik nih, trrrr, ya kan? Terus nggak butuh manusia lagi, human labor hancur. Iya. Resesi lagi, ekonomi berantakan lagi. Benar. Misalnya kita mau di apa? Pukul rata misalkan di sektor energi, ya. Terus kemudian at some point ya harganya energi udah terlalu mahal gitu ya jadinya. Orang juga nggak bisa menggunakan energi dengan optimal lagi. Benar. Terjadi krisis lagi. Jadi memang di dunia ya dan juga di keuangan atau di ekonomi ya teman-teman harus paham nggak bisa menyenangkan semua orang Betul. dan ya semua harus balance. Jadi nggak ada kebijakan yang 100% buruk atau kebijakan yang 100% baik. Betul. Kalau teman-teman kena bias lihat kebijakan, oh ini buruk ya. Terus kemudian lihat wah komentarnya orang juga banyak yang setuju nih sama saya. Ya. Ya karena orangnya komen juga cuma itu aja. Yang nggak kedampak nggak ngomong biasanya. Betul. Yang ngerasa kedampak ya bandwagon effect. Betul. Karena dia lihat ada 10 komentar yang nggak setuju, menurut dia benar. Oh, saya juga nggak setuju nih. Betul. Dan gue sebenarnya juga, tadi gue ngomong soal Bro Kakak ya, ketika gue dengar misalnya Presiden kita Pak Prabowo itu ngomong bahwa saham itu sebenarnya nggak banyak yang bermain, karena betul banget emang sebenarnya. Lu lihat kan gue dekat sekali dengan bursa dari dulu. Gue tahu exactly data di KSE itu berapa orang yang buka, berapa yang pakai nomini, berapa yang orang asli. Jumlah yang trading di pasar kita tuh sedikit sekali teman-teman. Dan mostly itu, sorry itu saya Jakarta sentris teman-teman. Jadi kericuhan market yang kalian dengar sekarang itu cuma happen di Jakarta. Karena kita punya total market cap dari stock market itu nggak ada apa-apanya sama GDP kita punya pertumbuhan. Karena itu bukan refleksinya dan bukan leading indikator seperti negara-negara lain. Memang perlu diperhatikan, betul. Tapi bukan berarti itu turun akan berdampak ke banyak orang. Karena kalau kalian tanya ojol yang di pinggir jalan, dia nggak beli saham. Beda sama di US. US itu marketnya udah jauh lebih mature gitu kan. Karena capital market kita kecil sekali ya. Indonesia, Thailand is nothing in the world ya. Kecil sekali. Nah, ini ada yang nanya, di saat market seperti ini hedge fund lari kemana dan portfolio allocation bagaimana? Ya tergantung style masing-masing ya kan. Kalau yang long only seperti Bill Ackman ya mungkin teriak di Twitter kali ya. Iya. Tapi biasanya teriakannya Bill Ackman jadi bottom signal biasanya. Iya dia biasanya kalau buat teriak tuh udah bottom sih bro. Terakhir dia buat teriak COVID kan. Jadi harusnya udah bottom ya bro ya. Dan ini ada pertanyaan bro. Apakah kita akan bikin seperti Ronald Foundation, Ronald Capital seperti Berkshire ke depannya? Kayaknya kalau kita konsolidasi terus jadiin perusahaan TBK enggak ya bro ya. Ya. Karena capital marketnya beda ya Indonesia sama US. Mungkin kalau gue lahir di US gue akan bikin seperti Berkshire. Tapi karena gue lahir di Indonesia jadi enggak ya. Jadi itu ada batasan juga sebagai orang lahir di Indonesia. Paling kemungkinan gue seperti grup Salim ya bro ya. Kalau gue bikin holding company mungkin gue larin ke Hong Kong kali. Bikin kayak First Pacific gitu grupnya Salim di Hong Kong. Tapi kalau di Indo kayaknya tidak ya. Ada yang bilang, bang dana saya ada di saham BRI.
Apakah harus jual untuk beli Bitcoin atau gimana arahannya? Terserah lu. Lu percayanya apa gitu. Ntar dibilang sales kripto ya. Ntar gue dibilang salah kripto. Tapi kan gini kan pendapat gue. Apakah Timothy akan beli BRI? Jawabannya enggak. Gue mendingan beli bank di India. Coba kamu lihat bank di India. Earnings growth-nya gimana. Gue mending beli bank India. BCA pun yang nomor 1 di Indonesia. Market cap 1.000 triliun itu nomor 283 di dunia. Ya gue gak usah ngeliat data, gue bahkan inget baik kepala gue. Jadi would I invest? Enggak. Lu mendingan beli BCA lah, kalau gue ngomong gak BRI lah. Lu mendingan beli aset nomor 283 di dunia atau aset nomor 9. Ya. Sederhana ya. Gue mendingan aset nomor 9. Cek gue pernah liat di IG apa bilang saham Indo mempengaruhi perekonomian Indo, emang bener? Enggak ya. Karena market cap-nya pun banyak kan juga bukan uang beneran bro. Banyak kan cuma free float yang ngambang ya. Jadi nggak ngefek menurut gua. Kalau dolar naik ya efek kayaknya ya. Apa? Kalau dolar naik. Oh iya, kalau rupiah yang melemah itu akan ngefeknya luar biasa. Jadi itu yang Karena harusnya mempengaruhi diintervensi sih. Harga barang impor. Oh ya betul, itu menurut gua akan jadi apa namanya? Efek yang luar biasa. Iya, kemarin mau cari ini apa? Meme yang Bill Ackman teriak gitu ya. Yang selalu jadi bottom signal tuh. Mana itu? Ya. Banyak itu meme bro. Kayak kemarin ada nih di ada yang tanya, lu kenapa tiba-tiba bikin exchange? Gue bilang bahwa exchange waktu itu bukan bisnis yang menarik, itu based on fee structure-nya. Jadi kalau misalnya di Indonesia fee-nya itu nggak menarik ya. Kenapa gue bikin? Karena yang kan gue bilang, gue nggak suka main di kasino orang lain yang kartu gue terbuka, sesederhana itu. Apakah gue suka dengan bisnis modelnya? Kalau secara fee structure nggak juga. Ya, gue pakai itu karena ya gue perlu tempatnya. ya dan still a Gue good perlu diversification kan? Iya, gue perlu infrastrukturnya. Bukan karena gue suka bisnis model fee-nya gitu. Gue jujur aja, exchange tuh memang tidak akan se-profitable itu. Gue pun tahu pas gue bikin gitu. Karena gue nggak akan nyari duit dari exchange. Gue tuh fund manager, gue kelola family office. Gue itu fokus di sana gitu. Semua yang lain itu part dari diversification gue. Jadi kenapa formatnya exchange itu infrastruktur play, simple ya. Karena gue nggak suka main di kasino orang lain yang kartu gue kebuka. Dah itu doang jawabannya. Ada yang nanya namanya apa? Aduh nggak bisa di spill dong. Sabar aja nanti ya. Sabar aja. Kalau di tengah kondisi market seperti ini, apakah gold masih jadi safe haven? Nah gold ini sesuatu yang menarik. Karena orang kan banyak bilang Bitcoin bubble kan. Tapi kalau kita ngomong secara monetary teori, gold tuh juga bubble bro. Jadi gold itu pertama dipakai sebagai store of value dulu, medium of change, baru store of unit value. Itu kan transisi selalu seperti itu ya. Jadi apakah gold sekarang ini jadi safe haven? Ya sudah begitu selama ribuan tahun. Tapi gold itu nggak akan terlalu kemana-mana kecuali krisisnya ekstrim, perang dunia atau Tapi kalau kita ngomongin ya tentang supply side ya, bukan berarti yang nggak kelihatan ya. Itu pasti limited. Ya. Ya gold emang limited supply kalau hanya di bumi. Ya. Gimana kalau tiba-tiba ada asteroid ya, yang Betul. mana itu penuh dengan gold ya. Karena ini pun juga udah ada ya. Giant asteroid has gold ya, worth 700 bro, quintillion. Ya. Ya. Jadi ini kalau misalkan udah ke reveal ya, dan NASA bisa akses ya asteroid tersebut ya, mungkin gold bisa langsung hanya jadi batu ya. Karena ini kan kita lihat ya, NASA probe its way to asteroid ya, made of gold ya, that's worth 100 trillion ya US dollar. Jadi ya aset apapun memang ya selalu ada risknya. Ya. Benar. Ini ada yang nanya bro, gimana tanggapan tentang orang yang bajak kelas AC bro? Tanggapan gue sederhana gitu kan. Layaknya Netflix, apakah ada yang bajak Netflix? Bagaimanapun dia coba caranya pasti ada lah orang yang begitu kan. Ya. Pertanyaan gue satu, kan katanya kelasnya jelek. Kok dibajak? Iya. Terus kok isinya ratusan ribu orang? Ratusan ribu ya member Jadi bajakan. misal mereka bilang, oh dia jual kelas, terus mereka ikut bajakan. Karena betapa gimana caranya orang seperti itu ngaca ke dirinya sendiri bro. Itu kayak apa ya, harga dirinya tuh gak ada gitu. Lu hujat gitu kan, tapi lu diem-diem nyontek gitu. Oh kalau masih ada trade apa, Timothy bilang apa tentang makro.
Ya terserah lu kalau itu memang personality diri lu seperti itu, ya kan? Nggak bisa nyalain juga ya. Ya gue nggak bisa nyalain. Memang personality orang mungkin aneh kan? Lu hujat gitu kan? Oh dia jalan kelas begini. Tapi pengen tahu mereka tuh ngomonginnya apa ya makro di dalamnya. Ya gue kasihan aja sih. Kalau lu emang kayak begitu ya lu Atau juga ada di sini ya, yang kayak kesel banget sama kita, tapi setiap margin call selalu ikut gitu kan? tapi saya komen. Dia komen. Kayak hidupnya. Tapi itu lebih watch time-nya lebih tinggi daripada Iya. orang yang seneng sama kita, bro. Iya, makanya- Jadi thanks for the view kan. Iya, kasihan gitu. Gue tadi bilang ada yang kayak maki-maki di sini kan. Tapi dia ngikutin nonton terus Iya. rajin gitu. Setiap hari idea sama apa ya. Iya, saking Iya. dengerin Margin mereka call, ngomongin apa ya? Mereka ngomongin apa ya? Ya itu persis ya, kayak ini bro, obsesi ya. Biasanya Obsesi. punya mantan gitu kan, Iya. yang Obsesi udah gitu nggak diterima gitu ya. Iya. Tapi dia kayak setiap kesehariannya tuh tahu gitu. Iya, makanya. Jadi dicek terus gitu kan. Ini mereka ngomonginnya apa nih? Mau dengerin ya kan? Ya gue nggak apa-apa gitu. Iya. Terus habis itu kalau ada yang salah, tuh kan, itu kan. Atau ada yang berbeda, misalnya kita ntar 3 Iya. bulan lagi kita bilang oh Trump bener ternyata. Iya, Jilat itu ludah. kan, jelas. Iya, terus apa? Makanan paling enak tapi minuman paling enak ludah sendiri. Iya, goblok ya lu ya. Itu kalau ada orang ngomong gitu ya, jilat ludah sendiri ya. Itu udah paling goblok pasti orangnya. Karena jilat ludah itu adalah mengubah statement masa lalu. Ya. Kenapa lo harus terpaku pada statement lo di masa lalu? Misalnya gue ngomong kayak, gue suka kripto sekarang. Ternyata 20 tahun lagi ada quantum komputer yang bisa break semuanya kripto, dipecahin semuanya. Terus nggak ada lagi kripto gitu. Gue transisi, gue beli sahamnya quantum komputer gitu kan. So what anjing? Iya. Kayak manusia tuh kayak seolah di negara ini tuh nggak bisa berubah karena menjilat ludah sendiri itu hanya term yang ada di bahasa Indonesia, bro. Di bahasa Inggris nggak ada, bro. Jilat ludah tuh nggak ada termnya. Coba lu pikir, nggak ada, termnya nggak ada. Itu cuma term di negara ini karena negara ini negara paling goblok. Isi manusianya paling bodoh, ya kan? Paling miskin, paling bodoh. Ya jilat ludah mungkin nih, ciuman mungkin. Iya maksudnya. makanya, gitu kan? Jilat ludah apa sih itu? Kayak gue suka bilang gitu kan. Kalimas ada nih pintar ngejilat ludahnya. Misalnya dia masuk ke Ethereum nih di 3.200. 3.000 misalnya dia entry lagi 3.400 dia cut gitu kan barangnya. Iya. Terus turun ke 1.000 terus sekarang dia beli segitu. Iya. Sama juga saya kemarin juga ada yang DM bro, gini. Katanya kita kan banyak ya bikin video, maksudnya dari live ya. Itu kan panjang. Ya kan? Bener. Berpuluh-puluh jam kalau kita kumpulin semua analisanya. Ya bener. Yang mana analisa sekarang dengan 4 bulan yang lalu itu kan pasti beda. Pasti berubah. Dengan 8 bulan yang lalu Gak usah gini. Malam ini bisa berubah. Iya, besoknya berubah gitu kan. Terus ada yang bilang nggak tahu, saya mungkin dapat klip dari mana. Karena kita call ETH waktu itu di 2000, oke? Iya. Terus ETH itu ke 3000 sekian. Iya. ETH ke 3000 sekian atau berapa itu ya? Saya jual pokoknya ya. Dari 2000 ya. Kita call di bottom sini ya, enggak, dia di 4000, oke? Waktu itu kita bilang di sini nih ya. ETH cannot go ya below 2K. Ya waktu itu kita bilang tuh Oktober ya, masih Betul. ada tanggalnya ya. Terus dia rip up ke 4000 sampai Desember 2024. Ya, terus ada yang bilang ya, saya masih ingat gitu ya, tesis Anda tentang Ethereum nggak akan pernah turun di bawah 2000. Itu kan bilangnya Oktober 2024. Ya. Kalau kita ngomongin sekarang lagi, ya ini udah kapan? Ini udah April 2025. Buru udah kali beda masa kan? jilat ludah. Iya. Terus bahkan yang sampai kayak ini ada yang bawahnya typing terus bro, tiap hari bilang kayak ingat Tuhan bro gitu. Hah? Gue sholat lebih sering dari lu gitu kan. Maksudnya why gitu ya? Kalau Ethereum kan berubah ya. Kita kan juga bilang loh ya waktu itu ke teman-teman 3 minggu yang lalu saya masih ingat nih Ethereum waktu itu di 2070. Iya. Ya, 3 minggu yang lalu kita bilang apa? Not good area to buy. Dan kita lihat Ethereum drop lagi 37%. Jadi teman-teman ya kalau mau ikutin perjalanan sama analisa kita di sini, ya dilihat yang full lah. Jangan cuma klip di TikTok itu nggak akan turun di bawah 2000 itu bilangnya Oktober 2024 terus naik 2 kali lipat. Tesisnya berubah lagi. Betul. Ya. Tesisnya berubah lagi. Jadi ya gimana ya? Ada yang nanya nih, kalau lu sempat bilang biotech adalah salah satu industri bagus ke depannya. Tapi semakin kesini semakin gue perhatiin lu mengeliminasi. Gue bukan mengeliminasi. Gue memfokuskan, ya kan. Gue bilang ada 5 dulu. Tapi 5 itu 3-nya tuh agak jauh menurut gue. Yang dekat tuh AI sama kripto. Karena kenapa? Revolusi
paling besar di manusia bro, itu ada 2. Yang pertama adalah menulis. Karena menulis itu apa? Itu adalah bahasanya orang pintar. Jadi bisa transfer knowledge, itu yang pertama. Transfer intelektual. Yang kedua adalah uang. Ya memang kalau Transfer value. Transfer value, transfer knowledge. 2 nih. dari 5 kita jagonya kripto mau fokus kripto Iya, juga nggak apa gimana ya kan? Kok disalahin? Iya, Jujur ya, lu bersalah ngomongin gua gitu kan. biotech gitu kan. Hah? Kemarin ada ini tuh, ada orang yang PhD nge-tag gua. Terus dia summarin, maksudnya dia bikin summary dari video gua. Maksudnya videonya bagus gitu kan. Ya gua seneng gitu dibahas, tapi kalau suruh gua bahas detail, mungkin orang itu lebih ngerti. Jadi dia ambil CRISPR dari video gua, Ya. terus dia bahas CRISPR gitu. Lu kalau suruh gua bahas CRISPR secara detail, gua kagak ngerti. Iya. Gue cuma takut gambaran luarnya teknologinya. Jadi kalau kita emang fokus di kripto, karena kita ngerti itu, dan menurut gua ya revolusi itu kepintaran sama uang. Ini revolusi yang paling mantep gitu loh. Ya. Uangnya pasti paling banyak, karena ini uang yang di revolusi itu uang. Ya kalau dari 5 itu kita mau fokusnya kripto ya udah kan bro. Ya Ya udah kan? gitu. Karena kan ada meme-nya ini ya. Nah ini kan yang fokus kripto ya. Fokus. Fokus kripto gitu. Nah, Gue emang fokus gitu. fokus kripto. Fokus ya. Fokus kripto gitu kan. Karena kayak gue bilang gini kan, gue mau jadi orang kaya, Iya. billionaire paling banyak paling cepat dari industri kripto. Iya. Ya sudah. Ya gitu. nggak jago macul juga kan di Gue sawah jago gitu. bikin sawah, Iya, perairan irigasi gitu kan. iya kan? Ditanya juga nggak ngerti Nggak suruh ngerti. terasi ring. Bahkan di kripto pun kita fokus banget gitu. Exchange ini ya, kita berinvestasi signifikan. Ya kan? Kita berinvestasi signifikan. Bukan kita yang bikin, ada operatornya ya. Karena kita nggak expert di situ. Di kriptonya bahkan kita fokus ya, di mengelola uang kita di kripto. Kripto fund kayak itu kayak very niche gitu loh. Kita bukan expert kalau kalian ngomong kayak kalian ngomong kripto aja ya. Yang ngajar di Aceh aja yang lebih ngerti blockchain dibanding kita gitu loh. Iya. Yang ngajar di Aceh. Jadi kita itu kriptonya tuh bahkan fokus lagi itu. Jadi kita sangat fokus orangnya ya. Lebih baik bisa di satu hal tapi paling dalam dibanding banyak hal tapi nggak bisa apa-apa gitu. Ya fokus kripto. Ya. Ada yang nanya, Cek kenapa lu nggak mau kembangin Global Academy Crypto? Ini kan kalau ini pertanyaannya masih oke lah. Kenapa nggak mau global? Jawabannya belum ada waktu, ya. Emang mau lu edukasi orang di Myanmar? Gue sih enggak sih ya. Enggak dulu lah. Kan gue bikin ini for fun dan native language gue ya bahasa Indo. Gue sukanya pakai bahasa Indo, gue nggak mau ngomong pakai Inggris gitu. Dan menurut gue ini tuh dokumentasi ya, teman-teman harus paham bahwa semua yang gue ngomongin di video gue, semua yang gue ngomongin di margin call bareng Bro Kakak, semua yang Bro Kakak ngomongin di YouTube sendiri. Misal dia ngajarin teori nih. Iya. Tahun depan mungkin ada yang berubah teorinya karena ilmu dia juga berubah tahun depan, lu ngerti gak sih? Ini tuh dokumentasi pribadi kita. Jadi Aceh itu apa, ya kan? Apa sih yang lu Dokumentasi berbayar kita. itu? Iya. Itu otak gua gitu loh. Otak gua yang gua tuangin ke situ, ya. Real time. Real time kalau gua kepikiran jam 3 malam, lu buka deh pojok gua itu jam 3 pagi gua update. Kenapa itu kan pikiran gua muncul jam 3 pagi. Itu gue jadi dokumentasi, bahan gue berpikir kan gue bilang kan prasasinya rupiah 17.000 terjadi. Gue bilang ini turun terjadi. Nah, Ini kayak semalam 76.000 terjadi. Jam 3 S&P anjlok, Iya. semua market global akan turun. Itu pikiran gue real. Iya. Dan ya apakah ada yang salah ya pasti ada yang salah. Pasti ya. ada yang salah. Di sini pun juga trade idea-nya nggak bener juga ada. Bener, kan? coba buka bro. Tadi Ya, ada yang salah nggak? Tunjukin. ada salah, ya, ada yang Soalnya kan salah. bilang mereka highlight yang bener dong. No, salah banyak tuh. Yang Ada salah 1, juga ada salah. 2, 3, 4 nggak banyak sih 4. Iya. Karena mereka bilang prasastinya udah banyak ya. Gimana ya kita market tiap hari buka ya. Iya. Jadi ya kalau mau bener 100% juga nggak bisa kan? kan Aceh tanya, Aceh itu apa sih? Edukasi kah atau apa? Menurut gue yang paling mahal dari Aceh adalah real time knowledge kita. Kalau Bro Kakak yang dia sharing adalah trading dia yang dilakukan. Kalau gue adalah makro view gue. Enggak lagi nih lah. Misalkan kalian kesampingin lah ya tradingnya, Iya. ya, kesampingin investasinya. Terus saya cuma beli nih ya Aceh. Kalian dapat apa sih? Kalau kita lihat ya di modulnya pun ya. Kalian entah itu ngerti atau enggak ya. Bener. Yang kadang kita pun ada yang enggak ngerti juga. Ya. Bener kita ada yang belajar, gue swear. Iya. Gue ada yang gue belajar dari modulnya. Ya blockchain teknologi, ya ini ada stablecoin, DeFi lending ya, DeFi DEX ya, cross chain teknologi. Ini kayak courses yang ya kalian puluhan ribu dolar ya di luar. Iya bener. Cara programming smart contract dan lain sebagainya. Jadi ini akan selalu kita update ya. Kemarin juga ada DAO juga tuh ya. Iya. Jadi memang ya ilmunya berkembang, ya. Teknologi blockchain juga berkembang. Tapi ya kita ajarin nggak cara trading? Ajarin. Investing? Ajarin. Juga ya.
market outlook juga aja kasih juga ya. Jadi Iya. memang Jadi pertanyaannya kalau kelasnya jelek kenapa dibajak dor? Iya. Duar. Ya kan? iya, katanya Malu sama diri lu katanya sendiri. fokus kripto kok nggak join AC gitu. Iya. Fokus kripto. Maki kelasnya tapi coba lihat isinya apa, tai lah lu lah. Ya kan? Jangan munafik lah jadi orang. Ya kan? Katanya dia kayak dari jualan kelas, ya nggak apa-apa lah jualan kelas. Bagus kok kelasnya. Iya. Apa salahnya jualan edukasi? UPH aja lu bilang jualan kelas, ya nggak? Ya kan? Kelas IT-nya lu bandingin aja sama kita punya, coba bandingin. Ya, jadi nggak masalah gitu kan, orang mau udah gua jelasin ya kan semuanya. Kalau yang jual kelas, yo wes gitu kan, bagus lah gitu kalau gitu. Ada yang tanya, apakah exchange lu bakal taruh semua duit lu di sana? Enggak, itu kan exchange tempat untuk transaksi. Kita tetap sukanya cold wallet ya. Ya. Kita tetap sukanya cold wallet. Karena not your keys, not your coin gitu. Gue mah objektif orangnya ya. Apalagi nih? Apa itu? Ini lagi cari gue dari komen nih ya. Lagi mencari. Bang, apa strategi orang untuk yang mimpi menjadi investor kripto yang sedang menjadi karyawannya? Si Sindu itu terus invest, nggak usah jauh-jauh, itu ngapain mimpi kan, tinggal invest. Iya, tapi ya inget ya harus punya dana darurat ya. Betul. Kita selalu bilang ke teman-teman bahwa jangan terjun ya tapi nggak pakai parasut bro. Betul. Jangan lu all in gitu kan semua lu, terus lu beli koin gak jelas, terus turun terus nangis ya kan. Iya. Capek gue liatin Ya begitu. even Bitcoin pun ya, jangan dengan 100% Semua duitnya harta. ya. Ya. Karena kalian harus bisa bedain antara kita sama kalian. Gue tuh masuk portofolio gue nih, Ronald Capital nih, 100% ke Bitcoin nih. Itu ke nol, gue gak miskin hidup gue. Ya. Lu harus tahu kita tuh orang yang udah settle. Gue tuh udah punya tempat tinggal yang oke, Ya, tapi mobil udah lengkap ya semua. nangis lah paling, tapi ya Nangis, pasti ya. nangis. Tapi maksudnya gue tuh gak bakal kayak Iya. melarat di jalan gitu. Bitcoin Iya. ke nol, meledak duar. Bitcoin Satoshi muncul bilang anjing nih Bitcoin gitu kan. Nol gitu kan, dia Iya. jual semua itu. Gue tuh gak jadi orang miskin. Ya paling dimaki 14.000 orang. Paling dimaki 13.854 orang di sini, paling dimaki gitu gue. Sales lu sales Iya. ya. Tapi ya gimana? Satoshi ya keluar. Iya. Orang World Liberty Financial juga udah cut loss ETH kan. Iya bener. WLF udah cut loss ETH bro. Udah cut loss ya WLF Udah ya? cut loss 13 juta US juga nggak Waduh, salah semalam. mantep itu. Ya beli di pucuk lah, agak-agak pucuk Iya. ya. Dapat duit dari koin. Terus beli Ethereum. Terus cabut, terus cut loss. Terus cut loss ya. Ya lebih sedih sih itu lebih sedih lagi. Banyak kenapa banyak minta bro, kapan buat day in my life? Aduh sabar kalau ada waktu ya. Ini juga MC itu kadang-kadang udah ngemis, di Instagram ngemis, kasihan gue kan. Jadi udah kita bikin. Istri bro kakak udah lahiran lu kapan? Nah, ini udah, Wah. perut gue ini udah ini bro, apa? Udah 6 bulan nih perut gue nih kayaknya. Lagi mau diet ya teman-teman ya. Gue lagi mau diet. Ada yang bilang udah 1 jam ya, udah ya wes sudah. Oke.